Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis beserta para jamaah sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid ini dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Semoga salat subuh kita, salat sunnah tahiyatul masjid, salat qobliyah, i'tikaf kita, zikir kita, doa-doa kita, dan segenap ibadah yang kita lakukan semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada edisi bulan Juli ini, kalau dalam hijriyahnya kita masih berada di bulan Dzulhijjah, penghujung tahun dari penanggalan hijriyah 1443 hijriyah. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita untuk bisa menikmati segala pemberian Allah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat Allah mampu kemudian menjadi jalan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayah untuk kita dan untuk keluarga kita serta warga di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ya ini pengantar saja ya, pengantar menemani para jamaah sekalian beriktikaf di masjid ini sampai dengan waktu syuruk. Mari sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini isi kitabnya, bukan kitabnya. Jadi saya tidak bawa kitabnya biar bisa ditampilkan di depan bersama syarahnya kitab Dalilul Falihin. Kitabnya berbahasa Arab semua tuh. Gundul pula. Apa bacanya ini? Ya, kalau Allah Ta'ala ya. Yang bawahnya? Ya. Ya, ini syarahnya saja dalam bab kali ini ya, bab 40. Syarahnya ada 24 halaman.
Nah, ini kalau sudah dijadikan Word. Nanti kalau yang mau silahkan saya kirimkan filenya. Nah, ya ini matan dan syarahnya. Baik. Sebelum kita sambung pembahasan kita, mari sama-sama kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga para alim ulama yang telah banyak yang meninggalkan kita semua, wabil khusus muallifu hadzal kitab Syekh Imam An-Nawawi dan juga para alim ulama lainnya yang menjadi wasilah kebersamaan kita dalam pengajian pagi ini, juga Abu Yaqi Al-Haj Abdullah Ya'qub pendiri Pondok Pesantren Darussalam Depok dan alim ulama lainnya. Semoga dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan juga para alim ulama guru-guru kita yang masih hidup, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang mengaji kitab ini mendapatkan ilmu yang manfaah dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bab ke-40 dari pembahasan Kitabul Adab dari Riyadhus Shalihin. Babu birrul walidaini wa silatul arham. Kita sebutnya biasa silaturrahim. Para jamaah masyarul muslimin rahimakumullah. Sebelumnya dalam rentetan bab-bab sebelumnya, ya ini sudah kita banyak singgung bagaimana kewajiban kita terhadap diri kita dan juga masyarakat sekitar. Karena kita makhluk sosial, makhluk yang tidak pernah bisa terpisah dari makhluk lainnya. Manusia pasti butuh dengan manusia yang lainnya. Ini kita pakai baju saja, ini sudah ada ratusan bahkan ribuan orang yang berjasa dengan kita. Ada yang bertugas bikin benangnya, iya kan? Masa tiba-tiba jadi baju? Ada benangnya. Ada yang bertugas pabrik warnanya. Tuh HP yang jatuh, berapa orang yang punya jasa tuh? Ya, tiangnya, kabelnya, casingnya. Ini yang bikin kancing kita ini, lain lagi pabriknya. Bahannya pun berbeda, belum tukang jahitnya. Wah, banyak sekali yang punya jasa. Ketika kita hadir kesempatan ini, yang bikin karpet nih siapa, lain lagi. Yang bikin keramik lain lagi. Semen, pasir, batu kali, lampu, kipas angin. Banyak sekali orang yang punya jasa dengan kita. Cuman kadang-kadang kita tidak sadari itu, sehingga muncul hal-hal yang tidak diperlukan atau cenderung melakukan kezaliman terhadap banyak orang. Entah itu dengan sifat iri, dengki, sombong, ataupun benturan-benturan fisik kepada orang-orang yang mungkin kita anggap tidak memiliki jasa dalam diri kita. Padahal siapapun yang ada di sekitar kita punya jasa. Bahkan orang-orang yang jauh di luar sana, yang jauh dari kita, punya banyak jasa terhadap kita semua. Maka dalam kitab ini diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik,
dan juga melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun kepada siapapun. Masya Allah. Ya, waktu itu kita bahas bagaimana posisi kita kalau sebagai suami. Kalau di luar sana ada ibu-ibu, kita ingatkan bagaimana menjadi istri yang baik. Kalau ada anak-anak, diingatkan juga bagaimana menjadi anak yang baik. Nah, maka dalam bab ini kita bahas birrul walidain. Nah, ini jadi berkaitan, Pak. Jadi suami, jadi istri, jadi orang tua yang baik. Sekarang bagaimana menjadi anak yang baik dengan melakukan birrul walidain. Wasilatul arham, kita juga akan bahas itu. Ya. Apa itu silatul arham? Ada yang mengatakan silaturrahim jadinya. Apa? Silaturrahim. Ada yang mengatakan jadinya silaturrahmi. Nah, ada silaturrahmi, ada silaturrahim. Tapi kalau kita buka kamusnya dari bahasa Arab memang berbeda antara rahim dengan rahmi. Yang satu maknanya lebih kepada arah kasih sayang, yang satu arahnya kepada rahim seorang wanita. Tapi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, itu hanya beda translasi saja. Maksudnya sama. Dulu pernah ribut-ribut di medsos, harusnya menyebut insya Allah pakai H. Ada yang menyebut pakai Y, insya Allah gitu. Ada yang nyebut, harusnya dipisah, insya Allah. Ya itu masing-masing lah. Secara translasi dari Arab ke Indonesia, kalau kemudian terjadi perbedaan, biasa saja. Ada buku terjemahan lafaz Allah ditulisnya gimana? Allah, ya. Allah, translasi umumnya di Indonesia. Tapi ada juga kitab terjemahan nulisnya Allah gitu ya. Itu hanya translasi saja. Ya, hanya translasi, tapi maksudnya sama. Ya. Silah itu artinya mempererat atau memperkuat. Ya. Arham maknanya lebih kepada makna kekeluargaan. Begitu. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan coba bahas, mungkin tidak terlalu mendalam karena waktunya terbatas dan ayat serta hadis yang berkaitan dengan ini cukup banyak. Maka nanti kita lebih banyak membacanya saja, dan kalau ada yang perlu kita diskusikan dari ayat dan hadis ini, boleh kita nanti tanya jawab. Maka arti bebas dari birrul walidain wasilatul arham di sini artinya berbakti. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, ibu bapak kita. Bahkan juga termasuk kepada ibu bapak mertua bagi yang sudah menikah. Dan bagaimana kemudian kita punya abang, kita punya adik, kita punya paman, kita punya keponakan, kita punya kerabat, kita jaga ukhuwahnya, ya. Nah, ini mempererat tali persaudaraan, kekeluargaan. Dimensinya nanti dalam pembahasan ayat dan hadis ini, silaturrahim atau silaturrahmi ini lebih kepada keluarga pertalian darah dan juga keluarga yang berkaitan atau yang dihasilkan dari pernikahan, begitu. Itu dalam makna yang sempit. Sedangkan kalau dalam makna yang luas, silaturrahim bisa kepada sesama anak bangsa, meskipun bukan bersaudara dalam artian pertalian darah.
Bisa juga bahkan silaturahim antar sesama kaum muslimin. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau antara sesama anak bangsa itu disebut dengan ukhuwah wataniyah gitu. Atau bahkan bisa saja maknanya lebih luas dari itu. Sekalipun berbeda agama, tapi kita sama-sama makhluk Allah. Ya, maka dimensinya ukhuwah basyariyah, sama-sama manusia. Pada bulan lalu ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana ini kalau misalkan tetangga kita non muslim sedang berduka cita? Ya, kita sampaikan bela sungkawa, karena bagian dari silaturahim dalam makna yang luas, ukhuwah basyariyah. Bahkan ada lagi yang dimensinya jauh lebih luas. Bagaimana sikap kita terhadap pepohonan, kucing, kecoa, ya, dan binatang-binatang lainnya. Ini yang kemudian disebut dengan ukhuwah makhlukiyah. Nah, apa? Ukhuwah makhlukiyah. Nah, baik, kita coba masuk kepada ayatnya dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ini saya sudah terjemahkan biar lebih mudah kita membacanya, karena kalau aslinya seperti ini. Nah, ini aslinya. Saya coba terjemahkan saja. Hanya ayat dan hadisnya saja ya. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah. Jadi yang pertama itu, kita diberikan tugas oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah satu. Ya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah. Ini kalau dalam bahasa Arab termasuk sigotul amri, tapi bukan dengan fi'il amri. Nah, jadi bahasa Arab itu menarik. Ada sigotul amri, kata perintah, tidak semuanya menggunakan kata perintah, tapi ini termasuk kategori perintah. Wabil walidaini ihsana, begitu. Jadi menggunakannya isim ihsan. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah itu yang ketiga, wabidil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat dekat, qorib. Qorib itu artinya dekat. Bahasa Arabnya menjadi kurba di sini. Qorib, kurba, kita artikan karib kerabat. Nah, karib kerabat. Padahal bahasa Arab tuh karib kerabat tuh. Karib asal katanya dari qarib. Kerabat asal katanya dari kurba. Nah, karib kerabat. Lalu kemana lagi? Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, anak-anak miskin atau orang-orang miskin, tidak harus anak-anak kalau masakin. Wal jari zil qurba, kemarin kita sudah bahas bagaimana hak-hak tetangga. Karena tetangga kita harus juga melakukan kebaikan kepadanya. Ya. Wal jaril junub, tetangga itu ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Yang terdekat itu yang sebelah kita. Yang jauh itu jaraknya bisa 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, menurut sebagian ulama mengatakan demikian. Wabnis sabil, dan juga kalau kita nih ada beberapa guru kita nih pengurus DKM izin nih,
Ada yang sedang mengantar anaknya balik ke pesantren. Alhamdulillah, kaderisasi di Masjid Al-Hidayah. Tadi tua DKM kita juga izin tuh, mau nikah lagi katanya. Nikah lagi, salah. Mau ngantar akad nikah saudaranya. Tadi saya bilang, mau nikah lagi. Alhamdulillah, nganterin saudara. Oh iya. Ya, jadi memang ketika kita dalam perjalanan itu kan banyak orang yang bersama kita. Nah, ini jangan makan sendirian saja. Berhenti di rest area sendirian saja. Ada teman kita nggak punya duit, dia didiemin saja. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Ibnu Sabil itu maknanya teman seperjalanan ketika kita melakukan perjalanan jauh. Makna lainnya Ibnu Sabil juga adalah ketika kita dalam rumah ada orang yang dalam perjalanan lalu mampir ke rumah kita. Itu bisa maknanya Ibnu Sabil juga. Atau ada orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, kita ada mukim di situ. Wah, kasihan dia, kita bantu. Nah, ini termasuk. Wa ma malakat aimanukum. Nah, di zaman dulu ada hamba sahaya. Jadi dengan hamba sahaya saja, dengan budak saja, itu tidak boleh disakiti, tidak boleh menyakiti. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lainnya yang berkaitan dengan tema ini, wa qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, yang pertama dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alladzina tasaaluna bihi wal arham. Dan juga perintah selanjutnya memelihara kekeluargaan. Pak, kalau ketemu polisi kebetulan kita melakukan kesalahan lawan arah misalkan atau melewati lampu merah, prit, kena tilang. Biasanya kalau di Indonesia gimana, Pak? Gimana biasanya? Mau ditilang biayanya sekian, tapi biasanya orang Indonesia ngomongnya gimana? Ya Pak, damailah damai. Giliran kayak gini minta damai. Ada keributan. Semalam saya cerita ke Pak Irfan, mohon maaf kalau seandainya saya ahad subuh tidak keburu, saya mungkin izin gitu, tapi lihat nanti. Karena kemarin itu pagi saya di Depok, siangan dikit jam 8 berangkat ke Cipining, pesantren Darun Najah. Nah, pulang dari Cipining langsung ke Bekasi. Nah, di perjalanan dari Cipining sana sore ada kecelakaan, Pak. Itu motor sampai masuk belakangnya tuh, masuk ke motor depannya. Blok. Kejadiannya di depan saya. Itu sama-sama ibu-ibu. Tapi yang bawa suaminya gitu. Yang saya lihat Masya Allah, yang nabrak ini tangannya sampai patah, berdarah. Yang saya paling kasihan ini masing-masing ibu-ibu bawa anak. Yang ditabrak bawa anak, yang nabrak bawa anak. Palanya bocor, itu anak kecil. Yang ini juga berdarah, yang depan itu berdarah. Entah siapa yang salah, saya juga kurang paham karena di depan saya juga ada beberapa kendaraan. Terus kemudian saya menepi karena yang ditabrak dan yang nabrak itu terkapar. Saya lihat anak kecilnya itu kasihan sekali, darahnya udah baca. Sudah naikin ke mobil, saya bilang, bawa ke mobil. Ya, saya pikir itu saudaranya yang bawa. Dah, bawa ke mobil. Dua itu anak kecilnya itu, yang ditabrak dan yang menabrak, bawa ke mobil. Sini, yang terdekat, bidan, nggak berani, sono lagi, klinik nggak berani karena bocor Pak pala.
sampai ke 4 kalau nggak salah, 4 atau 3 itu apa 5 itu saya lupa. Begitu ketemu, akhirnya ada yang berani, udah Pak, udah tanganin aja, saya bilang, yang penting darahnya berhenti gitu. Itu anak di mobil diem aja, waduh kan saya ngeri Pak, nangis kagak tapi mata melek. Istri saya udah berdarah-darah ini, istri saya itu dia, adik not responding gitu ya. Aduh gimana ini, akhirnya sampai ke salah satu klinik, mau itu dokternya tangani dengan sigap. Awalnya ngeri juga, karena kalau ke rumah sakit jauh, ini penanganan pertama aja dulu, tangani yang parah dulu, yang balita umurnya setahunan, tangani sedemikian rupa. Wah, pas ditangani baru nangis dia, wah gitu. Saya pikir saudaranya tuh yang ikut ke kita, Bu, ini gimana? Saya warga ini juga. Waduh, saya bilang, jadi ini orang mana nih anak? Nggak tahu. Waduh, yang ikut itu 4 orang, nggak ada yang tahu juga itu warga sini semua. Jadi yang korban ataupun yang nabrak, yang ditabrak, ya sudah kita tanganin aja, udah tanganin. Saya tanya, Pak Dokter berapa? Ini umur berapa? Nggak tahu Pak Dokter, saya juga nggak tahu ini anaknya siapa. Ya. Jadi berapa? Udah nggak usah Pak. Kebetulan saya pakai peci, dipanggil langsung Pak Ustadz. Nggak usah Pak Ustadz. Tahu aja kalau saya Ustadz gitu kan. Ya udah, sudah ditangani, harus dibawa ke rumah sakit besar. Takut kan saya nggak tahu ini bukan saudaranya, saya balikin dulu gitu. Oke, panjang tuh tadi dah. Intinya kemarin itu sampai jam 11:30 saya baru balik tuh, ya 11:30 malam. Nah, untungnya antara yang ditabrak dan yang menabrak tidak main salah-salahan dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Ini kalau dibawa ke ranah hukum panjang Pak. Polisi akan turun tangan, pengadilan akan turun tangan. Kecelakaan lalu lintas panjang. Nanti ada saksinya siapa? Terus saya ke bawah-bawah juga sebagai saksi dan lain-lain. Jadi menyelesaikan sebuah permasalahan, yang hal-hal yang seperti kalau bisa dengan kekeluargaan. Perselisihan antara suami istri selesaikan dengan secara kekeluargaan, jangan langsung ke pengadilan agama. Diselesaikan dulu. Nah, ini penting. Karena apa? Karena ini adalah perintah Allah. Baik. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Surah Ar-Ra'd. Orang-orang yang berakal nih, kalau kita mengaku berakal sehat, cirinya apa? Ialah mereka yang memperhubungkan apa yang diperintahkan untuk diperhubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni silaturahim. Maknanya apa? Orang yang berakal sehat itu punya hobi silaturahim. Maka kalau ada orang yang memutus silaturahim, baik dengan keluarga jauh, apalagi dengan keluarga dekat, dengan abangnya atau dengan adiknya, putus silaturahim, atau dengan pamannya memutus silaturahim, tanda-tanda akal sehatnya sudah hilang. Pak, ketika kita punya masalah, orang yang pertama kali membantu kita kira-kira siapa? Tetangga. Sama tetangganya dia ribut, sama tetangganya dia pelit, nggak mau main ke tetangganya. Temboknya dibuat setebal mungkin, setinggi mungkin, bahkan orang jadi segan main ke rumahnya. Nanti kalau dia kena masalah, orang akan acuh tak acuh dengannya. Maka ketika kita bertemu dengan orang biasa-biasa saja, humble, kalau bahasa kita humble ya, humble, asik gitulah, ya ngobrolnya asik, ya dengan anak-anak oke, dengan orang tua oke, dengan yang remaja oke.
Pokoknya asik saja, dimanapun dia berada asik pokoknya, diterima oleh banyak orang. Bahkan dengan orang yang tidak kenal sekalipun, dia masuk ke situ, kok asik ya, suasananya jadi asik gitu. Nah, ini orang biasanya karena senang silaturahim. Dan orang yang silaturahim itu niatnya karena Allah, ikhlas, itu ciri orang yang berakal sehat. Maka kita coba introspeksi deh. Yang malas silaturahim, yang malas main ke tetangga, atau tetangganya kok segan dengan dia gitu. Waduh, kayak serem gitu ketemu kita. Introspeksi. Jangan-jangan kita kurang akal sehatnya, gitu. Nah, ini ya. Selanjutnya wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini kalau dalam baca surat Al-Isra makin banyak lagi tugas kita. Yang pertama, Allah menugaskan kita agar beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun, dengan jabatan, dengan uang, ya, dengan harta, dengan apapun. Jangan kita sekutukan, apalagi dengan berhala, ya, cincin. Wah, ini cincin saya bertuah ini, gara-gara cincin saya ini rezeki saya lancar. Ini bagian dari mempersekutukan Allah. Boleh saja pakai cincin, ya, tapi jangan dijadikan jimat, ya, dalam artian meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi tugas kita dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, bulan kemarin saya ngisi pengajian bulanan di kantor Baleka, ya, di lingkungan Balai Kota Depok, di Bapeda. Jadi ini menariknya, kita punya wali kota seorang kiai. Jadi setiap bulan semua ASN wajib ngaji. Asik kan? Wajib ngaji di lingkungan kantor masing-masing. Ada kantor Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebulan sekali ngadain pengajian, manggil ustaz, ganti-gantian ustaznya. Kemarin Kamis saya mengisi di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, bersama pegawai-pegawainya dalam satu kantor. Nah, ini asik tuh, ya. Bahkan waktu saat corona, karena tidak bisa tatap muka, dengan Zoom, ngaji aja dengan Zoom. Nah, ini dalam rangka salah satunya dari Depok kota religius kan gitu. Nah, ada waktu itu bertanya itu, pas kebetulan temanya tentang keluarga, tentang bagaimana sikap kita sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai anak dan seterusnya. Ada yang bertanya, Ustaz, ini kan perintah Allah kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah tiada? Sudah tidak ada. Ada di sini yang bapak ibunya sudah meninggal? Banyak kayaknya nih. Banyak. Tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua sekalipun orang tua kita sudah tiada. Dengan cara apa? Dengan senantiasa melakukan amal kebaikan, amal salih diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir. Sekalipun misalkan kita tidak mengkhususkan untuk orang tua, sekalipun misalkan kita tidak mengkhususkan untuk orang tua. Kalau tadi kan saya mengkhususkan tuh untuk Abuya, ayah saya, Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub. Ini kan kesempatan, setiap pengajian saya selalu minta doa dari para jamaah untuk ayah saya.
Lah, kalau antum nanti punya anak seorang guru, lalu kemudian setiap kali sebelum mengajar juga mengajak santri atau murid atau jamaahnya mendoakan antum, masya Allah, sampai jangan ragu. Meskipun ada orang-orang yang mengatakan, ngapain orang sudah meninggal dunia kok didoakan? Salah itu. Ayat Al-Quran jelas, bahkan dalam doa sholat jenazah, bagaimana doanya itu? Doa yang keempat, takbir keempat, doanya gimana? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan semua orang muslim mukmin yang udah pada meninggal dunia. Loh, mereka siapa? Apakah mereka orang tua kita? Bukan. Yang penting muslim, yang penting mukmin, kita mintakan ampunan untuknya. Kalau salah, kenapa kok dibaca dalam sholat jenazah? Itu memang sudah Rasulullah yang ajarkan. Ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal banyak, Pak. Maka kalau ada orang yang bilang nggak nyampe itu Al-Fatihah itu, orang sudah meninggal dunia, hanya anaknya saja. Kalau anaknya yang mendoakan, enggak. Kalau anaknya, sekalipun dia tidak meniatkan doanya untuk kedua orang tua, sekalipun dia tahajud saja, duha saja, atau tilawah Al-Quran saja, niatnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diselipkan niat untuk kedua orang tua, tetap sampai ke orang tua. Apalagi diniatkan untuk orang tua. Saya membaca surat ini, Al-Fatihah atau yang lainnya, untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia, sampai, Pak. Atau tanpa niat sekalipun, bapak tahajud semalam, orang tua dapat itu, dapat. Nah, itu cara kita berbakti kepada orang tua, dengan memperbanyak amal saleh kita, sehingga kita menjadi anak saleh. Apalagi kalau orang tuanya masih hidup. Ada yang bapak ibunya masih hidup sini, bapaknya ada yang masih hidup. Alhamdulillah. Ibunya ada yang masih hidup. Alhamdulillah. Nanti kita akan ketemu hadisnya itu. Jangan disia-siakan orang tua kita yang masih hidup, karena itu adalah jalan kita untuk bertemu dengan Allah, masuk ke dalam orang-orang saleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, ini bahkan lebih detail lagi itu. Ya, tidak boleh. Bahkan di sini dikatakan, ya, sampai usia tua. Kadang-kadang kalau sudah tua tidak mau diurus, sudah tua tidak mau diurus, ditaruh di panti jompo, masya Allah. Makanya saya sering sampaikan tuh di majelis-majelis, termasuk di sini. Ayah saya sudah tidak ada, tinggal sekarang ibu saya. Kami sekeluarga itu punya jadwal, sudah bertahun-tahun berjalan. Ya, hari Senin jadwalnya siapa yang menemani sampai menginap. Tak peduli dengan banyak kesibukan. Kakak saya ada yang pimpinan pondok pesantren Izzatul Islam di daerah Serang, Banten. Ada yang jadi pimpinan pondok Ibnu As-Salah Tenjolaya, Bogor. Ya, ada yang punya panti asuhan. Ada yang sibuk PNS. Ada lagi yang lain-lain. Saya kan 8 bersaudara, yang meninggal 1, tinggal 7. Kita bikin jadwal, Pak, tetap. Saya kedapatan Kamis siang, mulai sampai dengan Jumat. Nanti gantian di hari selanjutnya. Makannya, minumnya. Kalau lagi sakit kita yang suapin. Kalau lagi sakit kita yang mandiin. Maaf, kalau buang air besar atau buang air kecil kita yang cebokin. Jangan nyuruh orang lain. Sewaktu kita bayi, siapa yang menyuapkan kita? Siapa yang nyebokin kita? Kan gitu, Pak. Siapa yang mandiin kita waktu bayi? Maka ketika orang tua kita sudah tua, renta, masa kita nggak mau urus itu? Silaturahimnya pas Lebaran doang, Idul Fitri baru ketemu. Masya Allah.
Oke lah, kalau yang ditinggalnya jauh di sana, misalnya di NTB, di NTT, oke. Kalau masih wilayahnya Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, Jabodetabek, samperin Pak. Minimalnya seminggu sekali, minimal banget itu. Minimal banget. Ya. Wah, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Kalau memang sibuk, kenapa masih bisa jalan-jalan? Masih bisa itu nginap di villa. Bisa kondangan ke sana kemari, ada kondangan ke sana kemari. Yang sunatan di kondangan juga, nikahan kondangan juga. Masa buat orang tua nggak bisa seminggu sekali? Jadi sering kami sampaikan dimanapun. Mumpung ibu atau bapak kita atau orang tua kita masih ada. Karena itu jalan luar biasa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Masya Allah. Bahkan berkata saja dalam ayat ini nggak boleh tuh. Wala taqul lahum uffin. No. Nah, tolong beliin pampers. Lagi sibuk nih Pak. Kerjaan di kantor lagi menumpuk. Nah, siap, laksanakan. Nanti pulang kantor belikan. Nggak boleh bikin. Ya. Karena orang tua kita nggak pernah ngomong ketika kita dulu haus. Langsung ditetein sama ibu kita. Kamu ini udah nangis dulu lah, enggak gitu. Ya orang tua kita banyak sekali pengorbanan. Nggak boleh menggertak tuh, jangan pulang menggertak keduanya. Ya, wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jadi kalau ngomong ke orang tua itu yang pelan. Ya, malam ini mau makan apa, Mi? Maunya sate. Oh, siap, laksanakan. Gitu. Sebampu kita. Bahkan di sini karena waqfid lahuma janahaz zulli, turunkan sayap. Maksudnya itu kalau burung mau turun itu biasanya menekukkan sayap. Artinya di depan orang tua itu menunduk kita. Jangan petang-peteng gak karu-karuan kelakuannya. Apalagi ngomongnya ada nuansa intimidasi ke orang tua, jangan sampai itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain orang tua terus habis sholat. Bahkan ada ulama yang mengatakan setiap kali membaca surah Al-Fatihah jangan lupa selipkan. Jadi bacanya begini kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Banyak ulama yang ngajarin itu. Jadi selipkan tuh. Waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Di kapan tuh? Pengajian dan lain sebagainya. Setiap baca surah Al-Fatihah selipkan doa ini. Ini ada ayatnya lagi. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ingat tuh, ibu kita tuh di perut kita itu waktu itu mengandung itu, dibawa-bawa dari sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Berat Pak, berapa kilo tuh? Kita pas lahir berapa kilo? Ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo, yang kembar, ada yang 5 kilo kembar. Bayangkan Pak, antum bawa barbel, taruh di tas di depan yang beratnya 2 kilo, 3 kilo. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, coba bayangin. Buang air besar sambil bawa barbel gitu. Yang beratnya 3 kilo, 4 kilo. Terus kemana-mana, ke pasar, ke kantor, nggak dilepas-lepas. Berat. Ibu kita kayak gitu. Ya. Masa sih pas udah meninggal dunia kita malas banget doain? Atau masih hidup malas banget kita jengukin? Nauzubillahi min. Bahkan sampai menyusui di mana saja itu. Bahkan kalau yang nggak punya mobil ya diangkut pun disusuin. Malu sebenarnya ibu kita itu. Di bis, aduh, tapi nangis nih, kita nangis masih bayi, gimana ini? Ya, tutupin pakai jilbab, blok, tutup, diam itu. Begitu pengorbanan orang tua kita. Makanya Allah bilang tuh, Anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku dan bersyukur juga kepada orang tuamu. Tuh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini ayat-ayatnya. Hadis-hadis selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hadis. Dalam hadis ya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dikatakan nih di sini.
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah yang luar biasa yang paling dicintai oleh Allah apa? Ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Tadi itu alhamdulillah kita salat subuh berjamaah. Bahkan ada yang datang sebelum azan, sampai azan dia di sini. Sampai itikaf, sampai syuruk. Apa lagi? Kemudian birrul walidain. Jadi yang kedua itu yang paling dicintai oleh Allah selain salat pada waktunya, dan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Baru apa kemudian yang paling dicintai oleh al-jihadu fi sabilillah. Jadi birrul walidain di atas jihad fi sabilillah. Masya Allah. Ini kalau masih ada di antara kita yang enggak birrul walidain, waduh. Nih, lihat dalam hadis Abu Hurairah dikatakan bahwasanya la yajzi waladun walidan, kita itu selaku anak enggak akan bisa sampai kapanpun membalas jasa kebaikan orang tua, enggak akan bisa sampai kapanpun. Illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihu fayu'tiqahu. Sampai kemudian zaman dulu kan masih perbudakan, ditemukan orang tuanya ternyata jadi budak, lalu dimerdekakan, ya, lalu dibeli budak itu, lalu dimerdekakan, tetap jasa kedua orang tua tidak akan bisa terbalaskan, sekalipun sudah melakukan kebaikan yang sedemikian rupa besarnya, tidak bisa menebus kebaikan orang tua. Nah ini keberuntung nih anaknya ikut ngaji, jadi dengerin. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Amin. Besok-besok makanya Pak ngaji bawa anak. Anak saya di pesantren masalahnya. ya, biar ngajinya sama gurunya di sana. Jadi saya punya anak nggak taruh di pesantren sendiri, nggak. Wah, taruh pesantren sendiri nanti manja dia, pulang mulu. Ya, taruh dia agak jauhan dikit lah, sekitar 3 jam dari sini. Nah. Selanjutnya, nah ini bagi siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhirah, cirinya yang pertama dia menghormati tamunya. Jadi kalau kita namu, ada tuh orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, tapi perlakuan terhadap tamu nggak karu-karuan, atau kita jadi tuan rumah nggak karu-karuan, dipertanyakan keimanan kita. Yang kedua, cirinya dia senang bersilaturahim, ngaku beriman, ngaku beragama Islam, malas silaturahim, atau berhubungan dengan tetangga kerabatnya kurang baik, dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Ciri yang ketiga adalah selalu berkata baik, karena perintahnya falyakul khairan aw liyasmut. Jadi perintahnya 3 tuh, falyukrim dhaifahu, ya, menghormati tamunya, falyasil rahimahu, senantiasa bersilaturahim, hubungan baik dengan siapapun. Dan yang ketiga cirinya dalam hadis ini falyakul khairan aw liyasmut, mengatakan kebaikan atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Aduh, sudah jam 6. Oke, satu lagi lah di sini. Ya, ini semua berkaitan dengan bagaimana tugas kita kepada orang tua dan juga kepada tetangga, menjaga silaturahim. Ada hadis yang masyhur sekali. Jadi berbuat baik kepada siapa? Ummuka. Pada siapa lagi? Ummuka. Kepada siapa lagi? Ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, baru abuka. Ya, kata anak-anak santri yang agak-agak tengil dikit, berarti ini pertandanya kita harus punya ibu lebih dari 1. Nah, umuka baru abuka. Ini biasa lah anak santri kan. Bukan. Maksudnya adalah ya, ini takkid bahwa ibu dulu, ya, baru bapakmu. Nah, ini, ya, gitu. Ini banyak sekali hadisnya, ya. Bahkan di sini dalam hadis yang lainnya itu
Kalau ada di antara kita ya punya orang tua udah usianya tua tapi tidak mau memaksimalkan kebaikan untuk orang tuanya yang sudah tua renta, rugi, hina, dikatakan hina, ya, rohima anfu, taruh aja hidungnya di tanah, artinya dihinakan. Orang terhina sekali. Bahkan dikatakan tidak bisa masuk surga tuh, sebab tidak berbakti kepada orang tua, nggak bisa masuk surga. Maka orang tua kita yang sudah tua renta khususnya, ini jalan pintu surga kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, bagi orang tuanya yang masih ada, ayo, saya tuh kemana aja kalau lagi pas piket, ya pas khidmat, waktunya khidmat, nih mau makan apa gitu. Nih mau makan di dalam atau di luar gitu. Ya tentu jangan dipaksakan diri, sesuai dengan budget ya. Ada yang kakak saya ngajak main ke villa lagi liburan, atau kemana, ke taman mana, atau yang dekat dari sini Gubuk Gurame gitu, seminggu sekali. Nanti sama kita kan seminggu sekali, ya besoknya sama kakak kita, besoknya sama kakak kita gitu. Nanti aturlah. Ya, ini bukan maksudnya untuk memamer kebaikan kami, bukan. Tapi memang begitulah kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik mungkin, dengan all out. Kalau kita di kantor bisa berbuat baik kepada pegawai kita, kepada rekan sekantor kita. Kalau kita supir Grab, berbaik sekali dengan penumpang kita. Gojek baik sekali, Mbak mau diantar kemana? Ya, apalagi penumpangnya cantik, wah semangat sekali itu Gojeknya. Tapi masa dengan orang tuanya yang melahirkannya, dia tidak bisa seramah itu. Masya Allah. Ini juga bagian dari evaluasi kita. Dengan orang lain kita wajib melakukan kebaikan-kebaikan, ramah dan seterusnya. Dengan orang tua jauh lebih harus baik kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Sudah jam 6 lewat ya. Gimana Pak Ustaz? Apa kita tutup atau ada tanya jawab? Silakan. Baik, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua terhadap harta anaknya. Apakah orang tua itu boleh mengambil harta anaknya tanpa izin untuk punya hak itu? Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan fikih atau tasawuf? Saya ingin jawabnya. Fikih atau tasawuf? Dua-duanya. Nah, ini penting. Karena kita jangan terjebak hanya dalam satu sisi. Kalau hanya fikihnya saja, yes. Yang namanya bapak itu adalah pemilik apa yang dimiliki oleh anak-anaknya secara fikih. Ya, kita seorang anak punya motor, berangkat kerja naik mobil, pulang ke rumah motor gak ada. Mana nih motor? Tadi bapak jual motornya. Misalkan. Masya Allah. Aduh, nggak boleh kita marah. Nggak boleh. Bapak nggak tahu itu harga mahal. Nggak bisa. Tetap. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, nggak boleh ngegeren, nggak boleh mentak. Alhamdulillah, sedekah buat bapak, gitu harusnya secara fikih. Tapi secara tasawuf, masya Allah, jangan mentang-mentang bapak begitu, nah jangan gitu Pak. Ini enaknya beragama Islam jika fikih dan tasawufnya ya kuasai. Sering saya sampaikan analoginya gini kan, jadi khotib Jumat pakai celana lepis, kaos oblong, nggak pakai peci, tapi pakai helm Grab.
Khotib Jumat di Masjid Al-Hidayah sah nggak secara fikih? Sah. Secara tasawuf nggak pas. Jadi sebaiknya orang tua kayak antum gini ngaji di masjid. Jadi fikihnya dapat, tasawufnya dapat, sehingga tidak mentang-mentang seorang suami bentak-bentak istri. Meskipun boleh, tapi secara tasawuf ada aturannya, kan gitu. Ada pantasnya gimana. Sholat, ini ngerti tasawuf dan fikih berarti ini pakai sarung, kayak koko, leci ya. Iya. Nah, kalau misalkan yang nggak ngerti fikih, udah kaosnya banyak oli, ya. Ada gambar tengkorak di belakang. Ya memang sah sih sah, tapi kan nggak, kurang pas. Ya begitu. Wallahu a'lam. Begitu ya Pak ya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya mohon maaf ya. Ini karena memang hadisnya banyak, ini baru setengahnya saja. Kita bahas banyak sekali. Sudah saya terjemahkan, tinggal nanti filenya sudah saya kasih semalam ke Pak Irfan. Mudah-mudahan sudah di-share di grup ya. Bisa dibaca-baca. Kalau memang ada yang belum difahami dan perlu kita bahas ulang, insya Allah kita lanjutkan bulan depan sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya. Ya, atau tanyanya lewat WA bolehlah, santai saja kita kan ya. Kan kita sudah jadi keluarga. Ya, masya Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila sabilit thoriq. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya pada. Tapi saya sholat sunnah dulu ya. Nanti kita ngobrol sambil ini. Baik.